Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 30 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang disembah oleh para malaikat di sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi teladan bagi kami. Sebab Kristus rela meninggalkan segalanya dan turun ke dunia ini menjadi manusia, agar kami yang hina ini dapat beroleh keselamatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 30 Agustus 2024, dengan judul Disembah oleh para malaikat. Ayat inti diambil dari Matius 26 ayat 53. Yang berbunyi, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Banyak di antara para pendengar Kristus yang tinggal di Yerusalem dan yang tidak mengetahui rencana para penguasa terhadap Dia, merasa diri mereka ditarik kepadanya oleh suatu kuasa yang tak tertahankan. Keyakinan mendesak mereka bahwa Dia adalah Anak Allah. Namun, setan siap menimbulkan keraguan. Dan untuk ini, jalannya telah dipersiapkan oleh gagasan mereka yang salah tentang Mesias dan kedatangannya. Secara umum diyakini bahwa Kristus akan dilahirkan di Betlehem. Namun, setelah beberapa waktu Dia akan menghilang, dan pada kemunculannya yang kedua kali, tidak ada yang tahu dari mana Dia datang. Tak sedikit pula yang berpendapat bahwa Mesias tidak mempunyai hubungan alamiah dengan umat manusia. Sementara mereka bimbang antara keraguan dan iman, Yesus mengambil alih pikiran mereka dan menjawab mereka, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Mereka mengaku mengetahui asal-usul Kristus, namun mereka sama sekali tidak mengetahui hal itu. Jika saja mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah, mereka pasti akan mengenal Anaknya ketika Dia dinyatakan kepada mereka. Para pendengar pasti mengerti kata-kata Kristus. Jelas sekali bahwa pernyataan-pernyataan tersebut merupakan pengulangan dari pernyataan yang Ia buat di hadapan Sanhedrin beberapa bulan sebelumnya, ketika Ia menyatakan dirinya sebagai Anak Allah. Sebagaimana para penguasa pada waktu itu mencoba untuk mengendalikan kematiannya, demikian pula sekarang mereka berusaha untuk mengambilnya, namun mereka dicegah oleh kekuatan yang tidak kelihatan yang membatasi kemarahan mereka. Di antara banyak orang, banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Para pemimpin kaum Farisi yang dengan cemas mengamati jalannya peristiwa, menangkap pernyataan simpati di antara orang banyak. Mereka buru-buru menemui imam-imam kepala dan menyusun rencana untuk menangkap Dia. Namun, mereka mengatur untuk membawanya ketika Dia sendirian, karena mereka tidak berani menangkap Dia di hadapan orang banyak.
Sekali lagi, Yesus menyatakan bahwa Dia membaca tujuan mereka. Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Katanya, dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Segera Dia menemukan tempat perlindungan di luar jangkauan penghinaan dan kebencian mereka. Dia akan naik kepada Bapa untuk kembali menjadi yang disembah oleh para malaikat. Diambil dari buku The Desire of Ages, halaman 457 dan 458. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada hari kebangkitan Yesus, Dia bertemu dengan Maria Magdalena. Dan tentang peristiwa ini, Yohanes mencatat dalam Yohanes 20 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Mengapa Yesus berkata demikian kepada Maria? Roh Nubuat membantu kita dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 202, paragraf pertama. Yesus menolak menerima penghormatan dari umatnya, sampai Ia tahu bahwa pengorbanannya telah diterima oleh Bapa, dan sampai Ia menerima kepastian dari Allah sendiri bahwa penebusan dosa umatnya telah penuh dan lebih dari cukup, sehingga melalui darahnya mereka bisa memperoleh hidup yang kekal. Inilah dasarnya Yesus menolak penyembahan Maria. Bahkan dikatakan dalam paragraf yang sama, Yesus segera naik ke sorga dan mempersembahkan dirinya di hadapan tahta Allah, memperlihatkan tanda-tanda kehinaan dan kekejaman di dahinya, tangan, dan kakinya. Namun, Ia menolak menerima mahkota kemuliaan dan jubah kerajaan, dan Ia juga menolak penyembahan para malaikat, sebagaimana Ia menolak penghormatan Maria, sampai Bapa menyatakan bahwa persembahannya diterima. Inilah alasannya mengapa Yesus harus pulang kepada Bapa pada hari kebangkitannya, sebab Yesus perlu mendapatkan pengakuan Bapanya bahwa persembahannya diterima. Dan meskipun Yesus layak disembah oleh para malaikat dan ciptaan lainnya, tetapi Yesus tolak sampai kepastian dari Bapa Yesus terima. Namun demikian, perhatikan apa yang Bapa lakukan. The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 203, paragraf pertama. Jawaban Allah atas permohonan ini dinyatakan dalam proklamasi. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Setiap malaikat panglima menuruti perintah kerajaan, dan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Dan yang hidup kembali sebagai penakluk yang menang, bergema dan bergema lagi di seluruh sorga. Rombongan malaikat yang tak terhitung banyaknya bersujud di hadapan Sang Penebus. Jadi, meskipun Yesus belum berkenan menerima penyembahan karena Yesus mau dapat kepastian atau persetujuan dari Bapanya bahwa persembahannya telah diterima, tetapi Bapanya tetap memerintahkan semua malaikat untuk menyembah anaknya. Sebab itulah tanda bahwa Bapa telah menerima persembahan anaknya, Sang Penebus dunia. Permohonan anaknya telah diterima. Dalam paragraf yang sama juga dikatakan, permintaan Kristus dikabulkan, jemaat dibenarkan melalui Dia, wakil dan kepalanya. Di sini, Bapa mengesahkan kontrak dengan anaknya, bahwa Ia akan didamaikan dengan orang-orang yang bertobat dan taat, dan membawa mereka ke dalam kasih karunia ilahi melalui jasa Kristus. Nah, sekarang,
apakah kasih karunia ilahi yang diberikan melalui jasa Kristus tersebut? Perhatikan penjelasannya berikut yang masih dalam paragraf yang sama. Segala kuasa di sorga dan di bumi kini diberikan kepada Sang Raja kehidupan. Namun, Ia tidak melupakan murid-muridnya yang malang di dunia yang penuh dosa, tetapi bersiap untuk kembali kepada mereka, agar Ia dapat memberikan kepada mereka kuasa dan kemuliaannya. Demikianlah Sang Penebus umat manusia melalui pengorbanan dirinya menghubungkan bumi dengan sorga dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Inilah kasih karunia ilahi tersebut, yaitu oleh karena Yesus telah menerima segala kuasa, Yesus tidak lupa para muridnya. Yesus bersiap untuk kembali kepada para muridnya, supaya Yesus dapat memberikan kuasa dan kemuliaan kepada para muridnya. Ingat, dalam Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Nah, bagaimana Yesus datang kembali kepada para muridnya? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Kristus, yang adalah kuasa yang Yesus janjikan. Sehingga kita dapat terhubung kembali dengan sorga, dengan Bapa. Inilah pentingnya kita mengenal Yesus yang disembah oleh para malaikat. Dia tidak mau disembah sampai pengorbanannya diterima oleh Bapanya. Dan saat Bapa terima, bukan hanya penerimaan, tetapi segala kuasa Bapa berikan kepada anaknya, sehingga sang anak dapat kembali kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya, agar kelahiran baru dapat menjadi bagian kita, dan akhirnya keselamatan menjadi bagian kita. Karenanya ingat, Testimony to the Church nomor 27, halaman 114 paragraf 1 berkata, Juru selamat dunia adalah yang disembah para malaikat. Dia adalah seorang pangeran di istana kerajaan sorga. Namun, dia mengesampingkan kemuliaannya dan membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan. Dia menjadi Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kekayaan dan kemuliaannya dia tinggalkan di sorga, dan dia menjadi miskin agar kita, melalui kemiskinannya, dapat menjadi kaya. Bukan kehormatan dirinya yang Yesus utamakan, bukan kekayaan dan kemuliaan sorga yang Yesus pentingkan, tetapi keselamatan kita semua. Dan oleh karena pengorbanannya demi kita, maka Bapa umumkan kepada semua penghuni sorga untuk menyembah anaknya. Sungguh suatu teladan mulia bagi kita. Karenanya terimalah roh anak Allah dalam hati kita, maka kehormatan dan kekayaan bukan yang utama, tetapi bekerja bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristus yang disembah oleh para malaikat, saat kebangkitannya dan kembali kepada Bapa, tidak mau menerima kehormatan tersebut, sampai pengorbanannya disetujui, diterima oleh Bapa, sehingga melalui dialah kami boleh keselamatan dan terhubung kembali dengan sorga dan dengan Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus kembali dalam hidup kami. Sebab Dia telah berjanji untuk datang kembali dan memberikan kepada kami kuasa serta kemuliaannya, sehingga kami semua menjadi umat-umat yang penuh kuasa untuk menjadi saksinya, menjangkau jiwa-jiwa, agar lebih banyak yang bertobat datang kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.